Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Jumat. Hari kita berpuasa dan jalan salib. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Markus, bab 12, ayat 28 sampai 34. Seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Para sahabat yang terkasih, di hari Jumat ini kita berpuasa dan jalan salib. Berpuasa dan khususnya jalan salib, kita tidak sendirian. Kita jalan salib bersama Bunda Maria. Karena fiatnya itu dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Terjadilah padaku menurut perkataan itu tidak hanya sekedar bahasa, tetapi nampak sekali bagaimana Yesus sendiri memikul salibnya. Bunda Maria ada bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan sampai di bawah kaki salib Tuhan. Inilah ungkapan iman yang sangat-sangat dalam. Bunda Maria itu turut bersama dengan Tuhan Yesus dalam jalan salib kehidupan ini. Para sahabatku yang terkasih, kita juga sama-sama dengan Bunda Maria, kita merenungkan apa yang menjadi bahasa kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil. Bahasa kasih, tentu ini kekhasan kita orang Katolik. Tentunya saudara dan saudari yang lain juga, mereka melaksanakan kasih dalam cara yang berbeda. Dan ya, kekhasan kita sebagai orang Katolik itu, perbuatan kasih itu nampak di mana-mana. Misalnya melalui rumah sakit, rumah jompo, sekolah, yang memprioritaskan pelayanan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, kasih yang tiada batasnya. Dan inilah bagaimana menjadi orang Katolik yang tidak hanya artinya berdoa saja, tetapi juga dalam langkah laku kita berusaha untuk itu mewartakan kasih itu melalui tugas-tugas kita. Para sahabatku yang terkasih, itu berarti bagaimana Injil hari ini sungguh hidup dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana dalam kisah Injil tadi itu, ya, Yesus bersama orang-orang Saduki.
tanya jawab. Orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Dan setelah Yesus sendiri memberi jawab yang benar, kemudian ya salah seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum manakah yang paling utama. Jawaban Yesus itu, dengarlah hai Israel, Tuhan itu esa. Karena itu setelah dia mendengar bagaimana Yesus mengatakan ya hukum yang utama itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan inilah kekuatan bagaimana hukum cinta kasih itu nampak di dalam kehidupan kita yang dititipkan. Yesus sendiri tidak hanya ngomong tentang hukum kasih. Dia yang paling pertama dan yang utama loh, melaksanakan hukum kasih itu sendiri melalui jalan salibnya. Salib itu menjadi saksi bisu kasih Tuhan kepada dunia ini. Karena dari atas salib itu, kasih Tuhan itu sampai saat ini menjadi kekuatan kita. Salib bagi orang lain itu merupakan ya satu sandungan. Tetapi bagi kita, salib itu adalah kemenangan kasih yang nampak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu para sahabatku yang terkasih, salib Tuhan, bahasa kasih itu dia berikan untuk kita semua. Karena itu ya tentu kita sudah pernah dengar artinya salib yang tidak punya tangan. Tangan itu sudah diberikan kepada kita. Itu berarti kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada sesama kita. Karena itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau saya boleh ambil kata-kata Mother Teresa, Ibu Teresa dari Kalkuta, dia mengatakan mencintai hingga terluka. Hingga terluka itu berarti memberi kasih seluruhnya. Kalau bahasa kita di Indonesia itu adalah beri habis. Artinya saya mempersembahkan ini. Memberi kasih itu berarti yang paling pertama itu adalah love. Yang kedua adalah readiness. Yang ketiga adalah sacrifice. Dari cinta ini lalu kesanggupan atau kesiap-siapan. Dan artinya memberi diri. Inilah bahasa kasih Tuhan yang nampak. Dia tunjukkan dari atas salib. Dan dia telah berikan untuk saya dan para sahabat semua. Karena itu mari melangkah. Kita mewartakan bahasa kasih Tuhan dalam langkah laku hidup yang pantas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.